Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur bila mana di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam program Lensa Ephata Guntung Payung. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita untuk kita akan menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana Engkau sudah menjaga kami dalam peristirahatan kami tadi malam. Dan di pagi hari ini kembali Engkau membangunkan kami semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami ya Bapa dengan firman-Mu yang sebentar lagi akan dibacakan dan diberitakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, serta tolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Dan kita akan membaca pada ayatnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semua? Selamat pagi bagi kita bertemu kembali dan salam sehat bagi kita semua. Di pagi hari ini kembali kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan juga suatu kebanggaan bagi saya juga ketika saya boleh diundang untuk mengisi program Lensa Ephata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah ada seorang pendeta yang berkhotbah di hari Minggu. Dia berkata kepada jemaatnya di dalam khotbahnya, di awal khotbahnya, dikatakan, siapa di antara saudara-saudara di sini yang tidak percaya kepada Tuhan? Kalau tidak ada yang percaya, mending keluar saja dari pintu gereja ini. Ya, kira-kira seperti itulah kalimatnya. Dan tidak ada satu orang pun yang keluar dari pintu gereja itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau menggambarkan bagaimana kepercayaan Yosafat ketika dia dihadapkan atau boleh memasuki di dalam peperangan yang ia alami bersama-sama, menghadapi Bani Amon dan juga Moab, juga penduduk Seir, dikatakan dalam firman Tuhan kita tadi. Tetapi yang unik dalam pembacaan kita, Yosafat di sana dia menempatkan para penyanyi-penyanyi berjalan mendahului barisan pasukannya ketika akan keluar dari benteng kota. Barisan penyanyi itu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan semuanya ini dilakukan karena Yosafat percaya bahwa Allah yang akan berperang
bagi mereka untuk melawan semua musuh yang ada. Walaupun kita tahu bersama bahwasanya pasukan Yehuda itu adalah pasukan yang sangat kuat dan juga jumlahnya sangat besar. Namun bagi Yosafat, ini tidak akan cukup untuk mengalahkan musuh. Dan imannya terbukti, Bapak Ibu, ketika Allah yang mengacau balaukan pasukan musuh Yehuda. Ibu Bapak Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita tadi jelas dikatakan di sana, Yosafat berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama kita yang akan menjalani aktivitas rutinitas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita melihat dari kehidupan Yosafat, di mana Yosafat memotivasi, menjadi penyemangat bagi kita saat kita akan mulai aktivitas kita di hari ini. Dan pastinya ada begitu banyak harapan, rencana kita yang akan kita kerjakan di hari ini. Baik itu mungkin di rumah, di kantor, dan juga di berbagai tempat lainnya. Dan melihat segala rencana-rencana, pastinya juga kita telah memperhitungkan apa saja kendala-kendala yang nantinya akan kita hadapi. Belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, Yosafat memberikan kita pengalaman iman. Yang pertama yaitu percayalah dan andalkan Tuhan. Dalam setiap langkah kerja kita, dalam setiap aktivitas kita, kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan apa saja mau kita kerjakan di hari ini. Tuhan, biarlah itu semua sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kita berdoa pun kita mau berserah kepadanya. Dan hal yang kedua yaitu ketika kita berserah, maka tetaplah kerjakan yang menjadi tugas dan rencana kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, terkadang kita mengaku percaya kepada Tuhan. Kita percaya dengan segenap hati kita, tetapi terkadang kita kurang mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, tapi dalam hati kecil kita seringkali bertanya atau berkata seperti ini, apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan kita pakai besok? Bagaimana dengan biaya anak-anak kita untuk sekolah? Di sanalah timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ternyata kita kurang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwasanya Tuhan pun akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan marilah Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita mau mempercayakan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa, berserah kepadanya. Sambil kita juga tentunya di dalam hal ini berusaha, kita bekerja, kita mencari nafkah. Dan kita percaya bahwa di dalam hal itu semua Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka tetaplah kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan rencana kita. Dan tentunya kita tetap berlandaskan kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah juga akan bekerja bagi kita dengan caranya sendiri. Dan senantiasa memberikan kita keberhasilan dalam apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memulai akan segala aktivitas kita,
pada pagi hari ini, mari kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 bagian B menyatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita tetap terus berpegang pada janji Tuhan. Kita tetap terus mengerjakan apa yang kita kerjakan, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan memampukan kita semua dan menguatkan kita. Selamat berkarya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di antara kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, bila mana di pagi hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami baca, biar itu juga boleh menyapa setiap hati pikiran kami. Ketika kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan apa yang menjadi setiap aktivitas, bahkan kegiatan kami, bahkan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari yang berjalan ini Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, dan biarlah juga bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah boleh mengikuti akan renungan program Lensa Efata di hari ini Bapa. Dan kami akan mengerjakan setiap bagian kami. Dan kami juga memohon agar Tuhan memberkati setiap apapun yang boleh kami kerjakan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang hadir mengikuti program ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala usaha pekerjaan kami, segala tugas tanggung jawab kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh terjadi hanya selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami Bapa. Kami juga mohon ampun segala dosa-dosa kami, agar kami boleh layak berkarya di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat berkarya bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.